Kita mulai ya teman-teman ya kelasnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya nih? Alhamdulillah sehat. Bu Rini, Bu Retno, Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, Bu Dwi. wabarakatuh. Bu Dwi juga. Tadi ada dua Bu Dwi. Tapi panggilannya yang satu Bu Heni ya. Assalamualaikum Bu Nini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya. Allah Bu Nini. Kayaknya kemarin bolos deh. Iya, saya lagi pergi keluar kota. Pantes. Ini diam-diam saya ini loh ngabsen. Oh iya. Enggak deng, bercanda. Pagi ini kita berkumpul kembali ya, duduk bersama dan mengaji bersama. Kita akan membahas kitab As-Silah Bayaniyah. Semoga apa yang Ustaz akan sampaikan pagi ini menyerap ya, menyerap dan merasuk. Insya Allah kita bisa sampaikan kepada sesama Muslim. Entah itu keluarga, teman, sahabat ya, baik yang di seluruh Nusantara ini ataupun di lain benua gitu. Mungkin yang baru-baru ini belum tahu kalau pesertanya itu ada yang dari Malaysia, ada dari Singapura, ada dari Amerika, ada dari Makkah gitu. Peserta di klub itu banyak lah. Gitu. Jadi kalau mereka ada waktu, mereka join di kelas. Gitu. Baik teman-teman, kita mulai saja kajian ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'in wa tabi'ihim ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pada pagi ini akan mengkaji ulang yang kemarin kita sudah kaji, tapi rincian ayat-ayat yang dipaparkan tidak lengkap. Dan untuk kelengkapannya itu menurut saya satu hal yang sangat penting sekali karena berkaitan dengan hal-hal yang penting untuk uswah kita ya, untuk kita ikuti karena banyak mengkisahkan kehidupan para rasul. Di sisi lain ada beberapa ayat yang membawa kita untuk lebih memahami fungsi Alkitab. Baik, kita buka ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia Allah. Berfirman fi suratil An'am, di dalam surah Al-An'am. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati
ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. وقال في سورة الزمر, dan berfirman dalam surah Az-Zumar, وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى. Mirip-mirip sekali. وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا. Tapi di sini وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى. Ya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayat. Di sini alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayat. Ya. Ya ma'syarul jinni wal insi, wahai sekumpulan jin dan manusia. Alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Yaqussuna 'alaikum, mereka mengkisahkan kepada kalian ayat-ayatku. Kenapa yang mengkisahkan bukan membaca? Kenapa mereka mengatakan menceritakan kepada kalian ayat-ayatku? Apakah ayat-ayat itu diceritakan? Nah, wa yudhirunakum liqa'a yaumikum hadza, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, memberi peringatan kepada kalian liqa'a yaumikum hadza, akan hari perjumpaan kalian ini. Qalu, mereka mengatakan syahidina ala anfusina, ya kami bersaksi atas diri kami. Di dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru, dan dihalulah, digiring orang-orang kafir itu ila jahannam, ke neraka jahannam, zumaran, dengan berkelompok-kelompok. Hatta idza ja'uha, sehingga ketika mereka mendatangi neraka jahannam, futihat abwabuha, dibukalah pintu-pintunya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah kepada mereka para atau juru kuncinya, apa sih? Para penjaganya. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Jadi kepada mereka yang bakalnya masuk neraka jahanam ini, para penjaganya mengatakan, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian akan hari perjumpaan kalian ini. Qalu, mereka mengatakan bala, ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu di dalam surah Al-An'am pakainya yaqussuna 'alaikum ayati, menceritakan ayat-ayatku kepada kalian. Ayat-ayat Allah kepada kalian. Ya, di surah Az-Zumar yatluna 'alaikum ayati rabbikum, membacakan kepada kalian ayat-ayat Tuhan kalian. Ya, mengisahkan dengan membacakan itu satu hal yang berbeda. Dalam bahasa Arab itu perbedaan terlihat sangat mencolok. Tapi juga perlu diketahui ya, makna ayat di dalam Al-Quran itu ya bukan yang tertulis saja.
Ya, ayat Al-Qur'an ada ayat Al-Qur'an pasti tertulis. Tuh. Tapi kalau kisah-kisah para nabi, ya itu satu kejadian. Ya, kejadiannya pun adalah ayat. Tuh, misalnya ada lagi ya tentang ayat tuh ya. Di dalam surah Ar-Ra'd ya. Mulai ayat 2 sampai ayat 5. Di dalam surah Ar-Ra'd mulai ayat 2 sampai ayat 5 itu berbicara tentang ayat-ayat Allah. Ya. Ini surah Ar-Ra'd nih. Ya. Alif lam mim tilka ayatul kitab. Alif lam mim ra. Ini adalah ayat-ayat Alkitab. Walladzi unzila ilaika min rabbikal haqqu. Dan yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu adalah satu hal yang benar, hak. Walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia tidak beriman. Perhatikan. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah lah yang telah mengangkat, telah meninggikan langit-langit tanpa adanya tiang seperti yang kalian lihat. Tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian ia bersemayam di atas 'arsy. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Dialah yang menundukkan matahari dan bulan. Kullu yajri li ajalin musamma. Masing-masing berlari untuk batas waktu yang telah ditentukan. Masing-masing hidup matahari dan bulan untuk batas waktu yang telah ditentukan. Yudabbirul amra yufassilul ayati. Lihat. Allah mengatur segala urusan. Yufassilul ayati, memerinci ayat-ayatnya. La'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Agar kalian yakin akan perjumpaan dengan Tuhan kalian. Wa huwa alladzi maddal arda. Dialah yang telah membentangkan bumi. Wa ja'ala fiha rawasiya, dan menjadikan di atas bumi tiang-tiang pancang, yaitu gunung-gunung, wa anharan, dan sungai-sungai. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain. Dan untuk setiap buah-buahan Allah telah menjadikan dalam buah-buahan, dalam setiap pohon itu dua zawjayn itsnain, dua pasang. Ya, seperti korma, ada korma laki, korma perempuan, seperti itu ya. Ada yang pahit, ada yang enak, ada yang manis, ada yang asam. Seperti itu. Yughshil lailan nahar. Allah menutup siang dengan malam. Inna fi dzalika laayatin. Perhatikan. Sesungguhnya di dalam hal seperti itu benar-benar terdapat ayat-ayat. Oh, jadi ayat itu bukan yang tertulis saja. Ada ayat berupa kauni, ayat kauni. Ayat-ayat Allah yang bersifat alamiah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir. Wa fil ardi qita'un mutajawiratin. Perhatikan. Dan di dalam bumi itu ada lempengan-lempengan yang saling bersinggungan. Kalau saya menerjemahkan pasti qita'un itu lempengan-lempengan. Ya. Wa jannatum min a'nabin, dan kebun-kebun dari anggur, wa zar'u wa nakhilun sinwani wa ghairu sinwan, dan tumbuh-tumbuhan, wa nakhilun, dan korma, sinwanu wa ghairu sinwan, baik korma yang satu sinwan itu ya, korma yang tumbuh dari asalnya. Maksudnya dari asalnya ya tidak dilakukan perkawinan antara satu korma dengan korma lainnya. Ya, kalau kita ada namanya sistem stek, ya itu kan dikawinkan ya. Nah, ibu-ibu yang belajar pertanian pasti paham lah. Wa ghairu sinwan, dan tidak dari satu asal, sudah melalui perkawinan. Yusqa bima'in wahid, masing-masing disirami dengan air yang sama. Wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'd, dan kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain. Ya, airnya sama, tanahnya sama, tapi yang ini kecut, yang ini kok manis gitu rasanya.
Ya, Allah lebihkan rasanya sebagian di atas sebagian yang lain. Ya, macam-macam korma ya, ada yang korma lulu, korma ajwa, korma wis macam-macam. Rasanya beda-beda. Ya, dengan rasa yang berbeda-beda akhirnya harganya juga beda-beda. Ada yang mahal, ada yang murah. Nah, luar biasa ya, bagaimana itu ya, pohon-pohon itu memproduksi buah-buahannya itu pabriknya ada di mana itu ya. Luar biasa. Tapi Allah katakan apa? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berakal. Baik, saya mengomentari ini saja ayat ya. Jadi jadi kalau misalnya yaqussuna alaikum ayatika, mereka mengisahkan kepada kalian ayat-ayatku. Ya, jangan dikira kalau ayat itu harus dibaca saja. Ya, kalau sesuatu yang sifatnya kejadian alam, ya itu juga ayat. Ya, ayat yang bisa dibaca, bisa juga dikisahkan. Gitu ya. Itu dari satu sisi. Ya. Sedangkan ini yatluna alaikum ayati rabbikum, ini berkenaan dengan kitab ini. Yatluna, mereka membaca. Saya sudah jelaskan ya, antara yaqra'una dengan yatluna itu ada perbedaan yang mencolok dalam bahasa Arab. Kalau yaqra'una itu membaca untuk wawasan, kalau yatluna adalah membaca untuk diikuti. Jadi beda qiraah dengan tilawah. Tekanan maknanya tuh. Ya, aksentuasi maknanya itu. Baik. Apa yang dikatakan oleh Dr. Fadil As-Samarra'i ya, penulisnya ini. Dia katakan dalam surah Al-An'am itu memang alurnya adalah kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu di banyak sekali tempat di dalam surah Al-An'am itu. Ya, Bapak Ibu tahu ya surah Al-An'am itu ada berapa ayat? Dia ada 165 ayat. Itu satu juz lebih. Satu juz lebih diturunkan sekaligus. Itu satu surah yang panjang yang diturunkan sekaligus oleh Allah. Satu juz lebih. Ya, dengan bahasa yang Masya Allah surah Al-An'am itu. Ya, pastilah bukan karangan manusia lah. Ya, sekali diturunkan hafal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu didiktekan kepada para penulis wahyunya. Baik. Jadi di dalam surah Al-An'am ini memang alur ayat-ayatnya itu adalah tentang kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu di berbagai tempat dalam surat tersebut ya. Nah, juga di dalamnya terdapat peringatan-peringatan. Ya, diingatkan jangan sampai kalian dimurkai oleh Allah saat perjumpaan dengan Allah, jangan sampai kalian rugi dan seterusnya. Ya. Jadi banyak sekali nasihat-nasihat di dalam surah Al-An'am tuh. Ini surat yang sangat agung nih. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan diturunkannya surah Al-An'am itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Seperti apa ya gambaran gaibnya itu? Ya, 70.000 malaikat itu kayak apa, sesak itu bumi. Ya, nggak muat. Malaikat kayak kecil, besar-besar. Ya, itu bayangan kita karena kita mengukurnya dengan alam syahadah yang terlihat ya. Baik. Jadi kalau kita membaca surah Al-An'am di mana kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu yang diangkat dan yang ditenggelamkan, yang disejahterakan dan yang diterpurukkan oleh Allah, ya, yang dimuliakan dan yang dihinakan oleh Allah. Juga ada bangsa-bangsa yang dipunahkan karena maksiatnya. Ya, dengan berbagai muatan kisah, dialog antara para nabi dengan antara nabi-nabi dengan kaum-kaumnya. Di mana mereka memberikan peringatan-peringatan itu dan
itu cukup ya untuk diambil sebagai pelajaran. Tuh, maka pantas tuh kalau para penjaga neraka itu bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalian tuh pada masuk neraka jahanam ya. Memang tidak datang kepada kalian rasul-rasul yang menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayat. Ya, ini Allah yang bicara langsung ya. Tentu Allah Maha Tahu lah. Memang rasul-rasul yang datang kepada kalian tidak memberi peringatan kepada kalian akan hari perjumpaan kalian ini. Ya. Nah, di Az-Zumarnya beda lagi. Ya. Memang istilahnya memang tidak ada kitab. Kan Rasul itu kan pada membawa kitab yang mereka bacakan kepada kalian. Ya. Dan di dalam kitab suci itu ada peringatan-peringatan. Ya, di antaranya peringatan tentang hari perjumpaan kalian ini. Baik, ya, jadi jelas penggunaan kata yaqussuna yang artinya mengkisahkan karena memang alurnya adalah alur kisah, alur cerita. Cerita tentang bangsa-bangsa terdahulu yang dipunahkan oleh Allah. Misal, ini ya. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak mengetahui, tidak melihat berapa banyak bangsa-bangsa terdahulu sebelum mereka itu yang kami punahkan. Yang mereka memperoleh tempat tinggal di bumi dengan begitu sejahtera yang tidak kami berikan kepada kalian. Ya, kesejahteraan yang luar biasa. Ya, semacam kemegahan yang tidak diberikan juga kepada kalian, kepada kita-kita ini. Semacam Bapak bisa lihat ya, Ibu bisa lihat. Misalnya peninggalannya kaum Tsamud, kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad itu di Rubul Khali ya, itu gunung-gunung itu dipahat, dijadikan rumah yang sangat megah sekali. Itu luar biasa ya. Dan kekuatannya berbeda dengan kekuatan kita. Mereka masih kurang lebih 17 sampai 21 meter itu tingginya. Ya, raksasa itu. Tapi dipunahkan oleh Allah. Ya, Allah katakan wa arsalna as-samaa 'alaihim midrara. Ya, kami kirimkan langit, kirimkan hujan kepada mereka yang lebat. Hujan yang lebat kepada mereka. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim. Dan kami adakan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Fa'ahlaknahum, lalu kami punahkan mereka. Bidzunubihim, karena dosa-dosa mereka. Wa ansha'na, dan kami tumbuhkan min ba'dihim, setelah mereka qarnan akharin, generasi yang lain. Oke, jadi itu harus dijadikan pelajaran ya. Punahnya bangsa-bangsa itu bisa karena dosa-dosa. Ya. Atau memang karena dosa-dosa. Ya, kata-kata bidzunubihim itu kata kunci itu. Ya, Indonesia bisa punah, bisa saja. Ya, kalau semuanya pada berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Baik, terus ada lagi berita lagi ya, cerita lagi. Ayat 10 sampai 11 tadi di ayat 6. Wa qauluhu ta'ala wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika. Kita akan baca ayat-ayat ini ya, cerita-cerita ya Bu ya. Ibu dengerin aja. Dan sungguh benar-benar telah dicemooh, diolok-olok
para rasul sebelum kamu, hai Muhammad. Jadi kalau kamu diolok-olok, hai Muhammad, rasul-rasul dulu juga diolok-olok sama aja. Ya, sunnatullahnya seperti itu. Ya, kaum penyinyir itu selalu ada. Ya, ada. Ya, zaman sekarang orang mengolok-olok itu dibayar, diorganisir. Ya, semakin banyak yang merespon, semakin banyak bayarannya. Ya, dihitung itu. Ada, dibikin sistem untuk menghitung responnya itu. Ya, terus dibayar sesuai dengan respon itu. Jadi mereka itu bikin kata-kata yang nyakitin hati, yang sekira-kira orang kalau tidak menjawab nggak puas, jadi jawab. Gitu. Ya, buzzer itu memang sengaja diingu, ya, dipelihara. Ya. Baik. Apa katanya? Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Lalu turunlah terhadap kepada orang-orang yang merendahkan para rasul, maka nubihi yastahziun. Ya, sesuatu yang dengannya mereka yang turun apa? Maka nubihi yastahziun, sesuatu yang sesuatu akibat olok-olok mereka. Jadi mengolok-olok para nabi itu menyebabkan apa? Menyebabkan kehinaan. Ya, saya ada jumpa ya, Saifuddin Ibrahim itu pendeta dari kaum murtadin dari Lombok itu. Masya Allah, mengolok-olok Islam itu. Aduh, saya sedang menunggu ini orang. Kalau tidak dikasih hidayah lagi oleh Allah, kayak apa ini? Akhir hayatnya orang seperti ini. Baik, qul siru fil ardi, katakanlah siru fil ardi. Berjalanlah kalian di muka bumi. Ya, kemarin saya katakan kata sir itu dari kata saya, orang artinya berjalan di waktu malam. Ya, seperti Isra memperjalankan di waktu malam. Qul siru fil ardi, katakanlah lakukanlah perjalanan di muka bumi. Tsumma nzuru, kemudian lihatlah kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimanakah akibat bagi mereka, bagi para orang-orang yang tidak percaya atau mendustakan. Ya, rata-rata orang-orang yang mendustakan para nabi itu dimusnahkan oleh Allah. Nah, kalau umat Muhammad ya tidak dimusnahkan oleh Allah, itu satu rahmat yang satu anugerah yang luar biasa ya. Satu keistimewaan. Tuh, tapi yang ngomong-ngomong semua bentuk azab atau sanksi Allah yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu ada, ya, menimpa juga umat Nabi Muhammad. Ya, banjir, terus dihilangkannya desa, dipunahkannya desa-desa. Ya, dengan banyak cara, ada likuifaksi, ada macam-macam. Ya, gempa, angin ribut, angin kencang, macam-macam. Ya, semua ada. Ya, bahkan ada yang dulu tidak ada, sekarang ada. Ya, meskipun tidak sedahsyat tahun seperti corona itu. Ya, nanti akan ada lagi ya penyakit yang lebih dahsyat itu dari corona. Ya, karena semakin dahsyat juga orang berbuat maksiat. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan sanksi atau pelajaran yang lebih dahsyat sesuai dengan dosa-dosa manusia. Baik. Itu ayat 10 dan 11. Terus ayat 34. Dia sedang, jadi dia mau buktikan apa yang dikatakannya. Bahwa ini kisah-kisahnya banyak sekali. Alurnya memang alur kisah. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين walaqad kudzibat rusulun min qablika, dan sungguh benar-benar telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Fasabaru, maka mereka bersabar. Tuh, didustakan bersabar mereka. Loh, ya kamu juga harus bersabar. Nabi tidak bersabar, harus sabar. Fasabaru, maka mereka bersabar ala ma kudzibu, atas apa yang mereka didustakan itu. Wa udhu, dan mereka disakiti, hatta atahum nasruna, sampai datang kepada mereka pertolongan kami. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada yang bisa mengganti akan keputusan-keputusan Allah. Kalimat-kalimat Allah. Apa tuh? Di antara contoh dari kalimat-kalimat Allah, orang-orang yang disakiti, orang-orang yang membawa kebenaran dan disakiti akan dihibur oleh Allah. Dan mereka yang menyakitinya itu akan digebuk, ya, akan diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu, ya, sebagian dari beritanya para rasul. Ya, saya mesti baca ini ya, supaya ini jadi pelajaran kita semua. Ya, anggap saja ini kita sedang dicekoki ayat-ayat Al-Qur'an ya. Tapi itu yang nikmat luar biasa. Apa katanya? Wa min akhbari maqasasim, di antara berita-berita dan kisah-kisah mereka adalah masih di surah Al-An'am nih, ayat 42 sampai 45. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika, dan sungguh benar-benar kami telah utus pada umat-umat sebelum engkau, hai Muhammad. Fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra, lalu kami siksa mereka, kami gebuk mereka. Kata-kata akhadha itu artinya menyiksa, ya, antara lain. Bil ba'sa'i wad dharra'i, bil ba'sa'i dengan kesusahan-kesusahan, wad-dharra'i dengan penyakit-penyakit, la'allahum yatadarra'un, ila dharra'a, wa la'allahum yatadarra'un, agar mereka memelas kepada Allah, agar mereka tunduk kepada Allah. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u, maka kenapa mereka ketika datang kepada mereka siksa kami, kenapa mereka tidak lari menuju Allah? Kenapa mereka tidak memelas kepada Allah, ya, memohon ampun? Walakin qasat qulubuhum, tetapi malah hati mereka menjadi keras. Ya, dikasih siksa bukan malah sadar, tapi semakin menentang Allah. Ada orang ya dikasih gempa oleh Allah, mereka mengatakan, buat apa sih untungnya Allah dengan membuat gempa itu? Ya, kalau Allah sayang kepada makhluknya, jadi Allah disalah-salahin sama dia. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan setan tetap terus-menerus, ya, menghias-hiasi perbuatan mereka. Falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka ketika mereka lupa peringatan yang Allah turunkan kepada mereka, lupa akan kalau itu peringatan, ya, sudah lupa mereka akan peringatan-peringatan, sudah lewat itu. Yang namanya gempa, yang namanya banjir sudah lewat. Ya, dan mereka lupa. Kejadian itu mereka lupa. Ya. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', maka kami buka untuk mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ya, dikasih kesejahteraan, ekonomi naik, kesejahteraan naik. Hatta idza farihu, sehingga ketika mereka berbangga dengan kesejahteraan yang bima utu, dengan apa yang telah mereka terima dari Allah. Ketika mereka berbangga-bangga, bersombong dengan kesejahteraan yang mereka raih, akhadnahum,
kami siksa mereka baghtatan secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Ya, maka tiba-tiba mereka dimasukkan ke dalam jurang. Ya. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu. Faquti'a, maka terputuslah dabirul qaumil ladzina zalamu, angan-angan orang-orang yang zalim. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji milik Allah Tuhan. Jadi ini kisah-kisah baru tadi itu, ini surah Az-Zumar. Ya, saya akan berhenti sampai di sini ya. Az-Zumarnya masih panjang, ini juga mesti dibahas ya. Baik. Terus apa katanya? Kemudian kisah Ibrahim. Dan kebingungan Ibrahim sampai ia memperoleh hidayah. Ya. Memperoleh hidayah menuju Tuhannya. Kisah itu dipaparkan dalam 10 ayat. Dari ayat 74 sampai 83. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, apakah kamu menjadikan patung-patung itu sebagai sembahan-sembahan? Terus Allah menuturkan beberapa nabi sebelum dan setelah Ibrahim. Wa habna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Ya, di kisah-kisah para nabi ya. Sebelum Ibrahim, setelah Ibrahim dituturkan. Nah, baru setelah itu ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah kasih hidayah, maka dengan hidayah mereka itu ikutlah kalian, ikutlah engkau. Ya, terus menuturkan juga bangsa-bangsa dan rasul-rasul sebelumnya. Jadi paling cocok memang di dalam surah Al-An'am itu kata-katanya adalah yaqussuna, mengkisahkan. Ya, mengisahkan alaikum ayati, kepada kalian ayat-ayat. Tapi di surah Az-Zumar itu satu hal yang berbeda. Ya, kenapa dalam surah Az-Zumar itu tidak ada isyarat tentang bangsa-bangsa terdahulu dalam surah Az-Zumar. Selain ayat 25 dan 26. Selainnya berbicara tentang kitab. Dan kitab itu adalah paling tepat kata-kata untuknya adalah membaca. Membaca kitab, bukan mengisahkan kitab. Meskipun di kitab ada kisah. Ya, insya Allah ini akan kita bahas 2 hari yang akan datang. Ya, diingatkan ya di dalam surah Az-Zumar, karena ini penting. Surah Az-Zumar ya. Bukan sekedar isinya cuma sasar, enggak. Ada pesan-pesan. Saya kira itu dulu Bu Nini. Ya. Supaya ada ngobrol kita, lumayan ada berapa menit ya. Ya. Surah Az-Zumar tadi ayat berapa, Ustaz? Yang mau didiskusikan lebih lanjut. Surah Az-Zumar. Yang mau di surah Az-Zumar dari ayat 1. Dari ayat 1. Ayat 1. Oke. Ya. Surah Az-Zumar ayat 1, ayat 2, terus ayat-ayat yang lainnya. Ya. Yang berkenaan dengan yatluna. Ya, banyak sekali itu penting juga untuk kita serap pesan-pesan itu, karena itu akan memberikan semangat kepada kita untuk membaca dan mengikuti Alkitab Al-Quran. Ya, saya kira itu. Masih ada waktu 40 menitan. Ya. Teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Kita berinteraksi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isi Al-Quran Pak Ustadz itu Ya, kan secara garis besar ini yang mengisahkan sama yang dibaca tadi untuk dipedomani, dijalankan juga sama kisah-kisah.
itu secara garis besar 50-50 dalam ininya atau kisarannya apa aja Pak Ustadz yang secara garis besar isi Al-Quran itu? Ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Secara garis besar isinya cuma satu, Ibu. Isinya Quran itu cuma akhlak saja. Itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidak lain dan tidak bukan aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi akhlak-akhlak yang mulia itu disempurnakan oleh Islam. Nah itu saja. Isinya akhlak dari awal sampai akhir. Ya, akhlak kepada siapa? Kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Itu isinya. Ya, akhlak kepada Allah tentu takwa, kepada diri sendiri adalah kualitas amal kita, kepada orang lain adalah perilaku yang baik. Ya, itu terangkum dalam apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ittaqillah haitsu ma kunta. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Maksudnya apa? Jadilah kamu orang yang mulia dimanapun kamu berada. Karena takwa itu adalah ukuran kemuliaan. Watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Niscaya akibat dari perbuatan buruk akan dihapus oleh akibat dari perbuatan yang baik. Ini berkenaan dengan apa? Kualitas pribadi, kualitas amalan pribadi, akhlak kepada diri sendiri. Ya. Akhlak kita, buat akal kita, buat otak kita tentu adalah memberikan gizi berupa ilmu dalam akal kita, ilmu yang bagus, informasi yang bagus untuk hati kita, untuk perut kita, untuk yang di bawah perut itu. Ya, semuanya harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila hari ini perbuatan kita sudah baik, maka jangan berbangga. Ya, banyak-banyak istighfar. Kenapa? Karena istighfar itu berfungsi koreksi. Dengan banyak istighfar akan terkoreksi kesalahan-kesalahan kita. Dan kalau kita sudah berbuat baik, istighfar itu akan mengangkat, mengontrol nilai kebaikan kita. Ya, jadi akhlak kepada diri sendiri itu bagaimana perbuatan baik kita itu grafiknya naik. Kemuliaan kita, ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya itu grafiknya naik. Itu adalah akhlak kita untuk kita sendiri. Ya, ada dalam ayat banyak dikatakan, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah dan seterusnya. Bukankah kami telah jadikan untuknya dua mata, satu lidah dan dua bibir? Ya, bukankah kami telah berikan kepada kalian, kepada dia, kepada manusia dua jalan? Ya, kami sudah kasih tahu mana jalan surga, mana jalan neraka, mana jalan kebahagiaan, mana jalan kesengsaraan. Falaqtahamal aqabah, maka kenapa ia tidak meniti jalan yang mendaki? Kenapa grafiknya itu tidak naik? Sudah dikasih modal sangat mahal sekali, dua mata, lidah, bibir. Otak sudah dikasih oleh Allah. Hati sudah dikasih oleh Allah. Kenapa grafik hidupnya tidak naik? Itu akhlak pribadi. Wa ma adraka mal 'aqabah, tahukah kamu grafik yang naik itu apa? Fakku raqabah, bebaskanlah budak. Kalau sekarang orang miskin, bebaskan orang miskin. Ya. Seperti apa ya? Bagaimana ya kita bisa bahu-membahu? Sebisa kita. Ya, ahli fikih mengatakan malah yudraku kulluhu la yutraku jullu. Ya, yang tidak bisa diraih secara keseluruhan, ya jangan ditinggalkan sebagian besarnya. Oh, ini Ustadz nih gembor-gembor tentang misalnya tentang beasiswa untuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah, yang menyekolahkan anaknya, ya, anak-anak yatim. Waduh, mahal juga ya, satu anak 550.000. Ya, patungan. Satu orang 50.000 masa sih nggak bisa, misal ya. Tuh, itu namanya masuk dalam kategori fakku raqabah. Zaman memang kita harus patungan.
Ya, karena ya kita nggak ngerti lah. Indonesia ini mestinya Indonesia ini bisa zakat kepada Saudi, bisa zakat kepada dunia, karena Indonesia ini tongkat kayu dan batu bisa dijadikan tanaman. Surga Indonesia ini mestinya bisa zakat. Kenapa malah terbelit oleh hutang? Mestinya. Jadi karena itu kitanya yang mesti dari pribadi-pribadi kita ini yang mesti mengangkat Al-Quran dengan cara menerapkan ajaran-ajarannya secara pribadi-pribadi, secara berkelompok-kelompok. Nah itu namanya grafik naik untuk kita. Nah akhlak kepada orang lain, Rasul mengatakan apa? Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perlakukanlah semua manusia dengan akhlak yang baik. Kepada orang kafir juga. Karena mereka juga manusia. Maka paling haram kita mengatakan cebong, kampret, kadrun, itu haramnya haram. Akhlak Islam tidak seperti itu. Jauh. Akhlak Islam tidak seperti itu. Ya, tuh. Jadi isinya adalah akhlak kepada Allah, kepada pribadi, kepada orang lain. Itu ya. Nah, tujuannya adalah isinya Quran nih. Dia punya 5 tujuan besar. Ulama-ulama sekarang mengatakan 7 tujuan besar. Apa yang disebut dengan al-kulliyatul khams? Al-kulliyatul khams itu adalah tujuan atau garis-garis besar tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah menjaga agama. Yang kedua adalah menjaga akal. Yang ketiga menjaga jiwa. Yang keempat menjaga kehormatan. Yang kelima menjaga harta. Dia menyebutkan 7 itu ya, satunya menjaga privasi, yang satunya lagi menjaga perdamaian. Itu tuh isinya Al-Quran tuh. Ya. Nah, redaksinya ada berupa berita, tapi berita itu isinya adalah perintah atau larangan. Ya, redaksinya bisa berupa perumpamaan, tapi dalam perumpamaan itu isinya adalah perintah dan larangan. Gitu deh, Bu. Redaksinya macam-macam. Saya kira itu deh, Ibu. Ya. Meskipun isinya kisah, ya, alurnya kisah, tapi isinya adalah pesan. Pesan untuk melaksanakan atau meninggalkan. Itu. Nah, dengan begitu kita bisa memahami bagaimana kita meresponnya. Jadi kalau kita misalnya Ibu ya mempelajari sejarah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, taruhlah membaca buku Ar-Rahiq Al-Maktum, ya, baca ya dari awal sampai akhir. Ya, isinya apa? Isinya sejarah Rasul itu adalah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merespon Al-Quran ketika diturunkan kepadanya. Ya ayyuhal muddatsir, langsung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada keluarganya untuk beriman. Ya, ketika turun kepadanya, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya, perintah untuk tahajud. Ya, saat mulai diturunkan ayat itu sampai beliau wafat, beliau tidak tinggalkan itu yang namanya sholat malam. Itu namanya responnya. Jadi isinya adalah menceritakan tentang kepekaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyu yang diturunkan kepadanya. Ya, dialah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita cintai, meskipun kita tidak melihatnya. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah katakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepada kalian Rasul dari bangsa kalian sendiri, bangsa manusia.
Azizun alaihi ma anittum. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat tidak suka sekali kalau umatnya itu sengsara. Harisun alaikum, sangat sayang sekali kepada kalian. Ya, bil mu'minina raufur rahim. Ya. Pada orang-orang yang beriman, Rasul sangatlah santun. Sangatlah sayang. Jadi dengan membaca sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang antara lain kita bisa jumpai itu di dalam tafsir. Ya, kita akan melihat kepekaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap wahyunya dan kita akan bisa mengikuti perjalanannya. Ya, karena Rasul adalah suri tauladan bagi kita. Saya kira itu Bu Ana. Syukran. Pak Ustadz, ada satu lagi. Yes. Itu kalau Islam and Science, kejadian manusia, kejadian alam ini, itu dimasukkan kemana? Terima kasih. Iya. Itu masuk begini ya. Islam and Science. Itu bisa masuk di semuanya. Bisa masuk di tujuh-tujuhnya. Ya. Misal ya, kalau kita buka misalnya surah Al-Alaq, ya, Maurice Bucaille itu bagaimana dia bicara tentang Al-Alaq itu dengan sangat rinci karena dia dokter. Ya, dengan dia yang membahas itu ya Quran dan sains itu ya, keyakinan kita semakin kuat bahwa betapa dahsyatnya yang namanya surah Al-Alaq. Karena dia kasih gambar-gambar dengan rinci ya dari sisi sains ya. Jadi iman kita semakin bertambah. Padahal dia bahas dari sisi sains ya. Tuh. Terus akal kita semakin cerdas. Gitu. Akal kita semakin cerdas. Tuh. Dengan keyakinan kita kepada Allah semakin tebal, semakin kuat, akhlak kita kepada sesama semakin baik. Ya, sehingga kita tidak menghina. Ya, apalagi sampai membunuh dan seterusnya, menjaga jiwa itu masuk kan? Dengan akhlak kita kepada Allah bagus, ya kita mengetahui relasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Misalnya, kenapa sih Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq? Allah telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu satu hal yang menggantung, yang tergantung, satu hal yang membutuhkan orang lain dan seterusnya. Itu dengan makna-makna seperti itu akan menimbulkan satu rasa rendah diri, saling membutuhkan, saling menguatkan. Jadi nanti akan masuk ke ya terkadang yang satu perkara itu masuk di semua kotak ya. Atau misalnya ya, oh ini berbicara tentang larangan perzinahan. Ya. Hukumnya ini ya. Larangan perzinahan masuk kemana tuh? Masuk ke akidah enggak? Ya masuk. Kenapa? Karena Allah gandengkan perzinahan itu dengan kemusyrikan. Allah sandingkan itu. Misalnya azaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Perempuan pezina tidak dinikahi kecuali oleh pezina laki-laki atau laki-laki yang musyrik. Jadi misalnya kita masukkan ke kotak, ini ayat ini dimasukkan ke kotak untuk menjaga keturunan. Tapi dia juga mesti dimasukkan juga ke kotak yang untuk menjaga keyakinan. Gitu kan? Menjaga keturunan, menjaga keyakinan, menjaga harta, itu saling berkait berkelindan menurut saya. Ibu ya. Saya kira itu ya. Karena semua bisa dikaitkan. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Ya, semacam menjaga akal. Ya. Dilarangnya kita minum minuman keras karena itu merusak akal. Gitu kan? Tuh, nah sekarang itu ya banyak macam-macam yang merusak akal. Gitu. Apa saja yang membuat kita mabuk itu bikin akal kita itu rusak.
ya gambar-gambar yang ya membangkitkan syahwat dan seterusnya, itu bisa merusak akal. Tuh, maka di samping dia bisa merusak akal, akan merusak akhlak. Rusaknya akhlak akan menjadikan dia untuk melakukan apa yang ditontonnya itu, berzina. Nanti keturunannya tidak terjaga. Ya, harta dia juga akan terhambur dengan cara seperti itu. Jadi berkait berkelindan. Ya, satu masalah. Kenapa demikian? Karena ini yang Allah ciptakan jagat raya ini dengan sistem yang kuat. Tahu kan sistem kalau dicabut sini tercabut situ. Ya, misalnya iman. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, al iman wal haya'u qurina jami'an. Fa idza nuzi'a ahaduhuma untuzi'a al-akhar. Iman dan malu itu dua sisi mata uang. Apabila kan bahasa kitanya, apabila satunya tercabut, yang lainnya tercabut. Iman tercabut pasti tidak punya malu, tidak punya malu, tidak punya iman. Begitu ya. Jadi selalu saling terkait ya antara satu dengan lainnya. Ya. Tapi begitulah. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran dan sains misalnya, akan kita dapatkan banyak. Ya. Ya, tapi terkadang gini ya. Terkadang orang cuma melihatnya dari sisi sains saja. Tuh, ada orang melihat dari sisi sains dan efeknya bagi kejiwaan. Efeknya bagi masyarakat. Berbicara misalnya tentang riba. Riba itu efeknya bagi keutuhan masyarakat, bagi ketenangan keluarga dan seterusnya. Ada yang dia bicara tentang khusus riba saja begitu. Saya kira itu ya, Ibu. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diuraikan bahwa Rasul itu diperolok-olokkan oleh kaumnya. Iya. Kemudian ya Allah tentu akan marah. Namun ketika di surat Al-An'am ini mereka diberikan suatu kesenangan sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan itu. Seperti seolah-olah itu apakah disebut dengan istidraj itu. Dan sampai berapa lama itu diberikan kepada kaum yang memperolok-olok ini, yang kemudian dicabut kembali dan diberikan siksa gitu. Dan apa tanda-tandanya kalau itu tuh suatu istidraj? Terima kasih. Ya, istidraj itu ya orang memperoleh kebahagiaan dengan kedurjanaannya. Itu istidraj. Ya, semakin menentang Allah semakin dikasih kejayaan oleh Allah. Itu namanya istidraj. Nah, sampai kapan? Ya Allah saja yang tahu sampai kapan. Tapi Allah katakan hatta idza farihu. Begitu dia berbangga-bangga. Ya, ukuran kita sih bisa lama. Tapi bagi Allah nggak ada yang lama lah. Sehari, 2 hari, 3 hari, setahun, 2 tahun. Bah, kena stroke. Ya, apa artinya tuh? Ya, harta yang banyak kalau dia stroke. Gitu Kak? Oh, Ibu tahu yang punya apa namanya? Orang yang mendirikan Carrefour itu seperti apa matinya? Yang tenggelam itu ya. Naik pesawat, pesawatnya mati mesinnya, jadi jatuh. Nah, jadi seperti apa tuh? Itu antara lain aja lah, antara lain saja. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi banyak. Contohnya banyak sekali. Ada orang sombong sekali. Ya dia sejak muda dia bersombong, tidak pernah sholat. Ya, yang namanya golok, yang namanya belati selalu dibawa-bawa. Orang takut semua. Ya, pemabuk dia. Begitu tua, akhirnya kan lemah, tidak seperti dulu kan. Jadi gimana? Ya terpaksa jualan air galon dan seterusnya. Ya.
tukang bos galonnya ini orang santri, jadi dikasih baju koko, dikasih sarung. Kak Ucup sama Mama. Taruh ya. Ini Bapak lagi ngajar. Iya, nanti Mamang sebentar lagi datang kemari. Ntar Bapak telepon, oke? Aisyah, ini Maryamnya dulu. Iya, pintar. Oke. Maaf ya, Bu. Jadi, ya singkat cerita, orang ini marah dikasih sarung, kok kamu nyuruh saya sholat ya. Jadi sombongnya itu sampai tua rupanya. Ya, tapi ini sudah dijatuhkan ekonominya oleh Allah. Ya. Waduh, sombong sekali, luar biasa. Lagi nenggak mati. Lagi nenggak. Semua kawan-kawannya tepuk tangan, woi hebat, hebat, hebat. Padahal dia mati itu, jantungnya kebakar. Ya, nah itu contoh-contoh yang orang yang dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu ya kisah tentang Sailal Arim. Ibu kalau Ibu coba ya. Satu ketika buka-buka tentang Sailal Arim atau banjir Arim atau cari namanya bendungan Ma'rim. Ini kisah tentang istidraj. Ini kisah tentang istidraj. Ya, di dalam Al-Quran. Itu yang mereka punya bendungan, punya dam itu terkokoh, terbesar di dunia. Sampai kapan? Sampai sekarang. Tapi ada saatnya itu rontok oleh pukulan air. Jadi lebih dahsyat daripada tsunami. Tapi itu kisah untuk itu ya, untuk istidraj. Lihat saja itu, seperti apa kisahnya. Karena waktunya nggak cukup kalau dikisahkan sekarang. Ya, baik. Baik, sama-sama. Masih ada 15 menit lagi yang mau ngobrol ya. Kalau tidak ada ditutup. Ya Bu, bincang-bincang. Maaf Pak Ustadz. Bu Mesya. Barusan belum saya screenshot. Oh, yang tadi? Barusan. Kisah. Yes. Terima kasih. Yes, sama-sama. Baik, Bu Nini kayaknya nggak ada yang tanya lagi nih. Mau saya. Oh, iya. Ya, mangga tuh. Jadi memang kalau saya merasakan bahwa sifat sombong itu merupakan bagian yang harus dibersihkan memang dari hati. Yang paling susah itu di hati ya. Apa ya, bukan hati atau gimana ya. Jadi ketika kita berusaha untuk terus baik-baik, tapi setan suka menggoda dengan sifat sombong itu. Ini saya bisa ketika juga terbetik kita kan
saya bisa lebih baik dari mereka, atau dari dia, atau dari siapapun, atau dari orang sekeliling kita, seperti itu. Nah itu gimana nih Ustadz ngebersihinnya nih Ustadz? Banyak istighfar, ya bagian dari pengajian kita. Ya, terkadang ustadznya terkadang yang ngomong jangan sombong, ustadznya masih sombong juga deh. Ya, terkadang gitu ya. Atau seringnya gitu. Jangan nyebarin hoax, ustadz nyebarin hoax juga ya. Ustadz tuh saya juga lah. Ya. Jadi gini maksud saya gini, Bu. Ya manusia sih banyak salah ya. Pengennya sih tidak sombong tapi terkadang ada sombong. Ya istighfar. Ya mohon ampun kepada Allah. Tapi itu harus dibedakan antara sombong dengan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau dalam hati kita itu ya saya bisa lebih baik daripada dia dalam berbuat baik itu bukan sombong namanya. Itu namanya perlombaan dalam berbuat kebaikan. Ya kita dari segala kesalahan kita ada satu pintu besar. Ada satu pintu besar yang membuat hati kita lapang, hati kita lega. Apa itu? Istighfar, tobat. Ya itu pintunya ya. Masya Allah ya Allah kasih pintu untuk kita bersih-bersih dari kesalahan kita, dari dosa kita. Ya, terus saja setiap hari kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Terus saja kita istighfar sampai akhirnya kita muak sendiri dengan perbuatan yang tidak baik. Sampai akhirnya Allah bukakan kita untuk secara peka, secara tajam bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada tuh disebutkan ya, in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih untuk kalian furqan. Jadi hatinya tajam, hatinya itu penglihatan hatinya itu tajam sehingga mudah sekali membedakan mana yang hak, mana yang batil. Diarahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling enak sih seperti doa iftitahnya Rasul ya di sholat malam itu. Ya setelah wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalik berdoa wa ana minal muslimin. Setelah itu Rasul mengatakan Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Saya sering bacakan itu kan. Terus wahdini li ahsanil akhlaqi, tunjukilah aku pada sebaik-baik akhlak. Dan seterusnya. Ini doa kayak gini nih menurut saya wajib dihafal oleh kita semua ya. Ustaz, doa itu Ustaz. Doa iftitah. Iya, sebenarnya sih sudah pernah di-share ya sama Ustaz Bani. Tapi nggak apa-apa nanti di-share lagi. Share lagi, biar saya catat. Iya, jadi Allahumma antal malik, ya Allah engkaulah sang raja. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Fa'taraftu bi dzambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfir li innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi, dan tunjukilah aku pada sebaik-baik akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang dapat menunjukkan kepada sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Wasrif anni sayyi'aha. Perhatikan nih. Yang ini nih yang hebat sekali doa ini. Wasrif anni, dan palingkanlah dariku sayyi'aha, seburuk-buruk akhlak itu. Jadi bukan palingkanlah aku dari seburuk-buruk akhlak. Seburuk-buruk akhlaknya yang dipalingkan dariku. Jadi dia berpaling sendiri. Jadi tanpa kita harus berpaling, dia yang sudah berpaling sendiri gitu. La yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Tidak ada yang dapat memalingkan dariku perbuatan yang buruk itu, akhlak yang buruk itu kecuali. Ya. Yes, itu deh Bu. Ya, banyak-banyak istighfar. Jazakallah. Ya, kok. Masih 8 menit lagi? Ya, Bu Nini. Enggak ada Bu Nini. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum, Ustaz. Oh ya, Pak Pras.
terakhir aja rasanya. Ya, monggo Pak. Ini Ustaz, tadi Ustaz bicara mengenai isi Al-Quran itu pada akhirnya adalah mengatur tentang akhlak. Berbicara ada akhlak di sini saya ingat waktu sekolah rakyat dulu. Saya dulu SD punya sekolah rakyat yang dinamakan dengan pelajaran di Pekerti. Iya, Pak. Itu mengatur akhlak manusia, mengatur hubungan antara manusia dengan manusia. Padahal kan tadi kalau menurut Al-Quran adalah akhlak itu mengatur juga tentang amalan baik atau perbuatan baik terhadap sang Khalik atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, itulah yang apakah demikian? Jadi Al-Quran seluruh mengatur mengenai akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz. Iya, persis. Al-Quran itu mengatur akhlak kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang lain. Bahkan kepada lingkungan. Semua tentang akhlak. Ya. Bapak lihat misalnya orang kan terkadang benci kepada anjing ya. Oh ya. Ya. Di hadis ternyata tidak begitu. Ya. Di Quran orang yang bisa melatih anjing dipuji juga, Pak. Allah katakan mereka itu dikasih kelebihan, dikasih ilmu oleh Allah untuk bisa mendidik anjing, untuk bisa mengajari anjing, bisa berburu, bisa seterusnya. Gitu, Pak. Jadi mengatur segala itu Al-Quran. Saya kira itu deh, Pak. Oh ya. Afwan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, boleh jadi dia. nanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Karena ini ya akhlak yang kita ketahui selama ini dengan akhlak yang diajarin Al-Quran ini kan, kalau Al-Quran mengajarkan akhlak setelah kita baca-baca, kemudian ya maksudnya melalui Pak Ustadz kita baca-baca, kemudian akhlak yang kita tahu dulu seperti Pak Muhammad Prasetyo bicarakan. Jadi akhlak yang kita yang sekarang ini, yang sekarang baik itu remaja, baik itu ya siapa sajalah. Mungkin kuncinya adalah mereka tidak tahu Al-Quran ya. Kita tidak diajarkan Al-Quran secara kafah. Jadi kalau seandainya akhlak itu mulai kita tahu bahwa itu adalah belajar Al-Quran, bukan akhlak yang diajarkan di sekolah-sekolah yang sekarang tidak lagi ada atau tidak lagi populer, itu kita okelah, kita tidak usah salahkan. Tapi kembali kita, karena kita ya para ustadz ya yang mengetahui isi Al-Quran dan memang inti Al-Quran isinya akhlak, berarti kita harus menjaga akhlak, memberikan pendidikan akhlak secara terus-menerus. Udah saja belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran sepanjang masa, karena setiap kita, pendewasaan kita itu kan otak kita selalu ada berkembang ya. Dengan ada kejadian baru, kemudian kita harus koreksi, perkuat lagi pertahanan kita di akhlak kita. Dengan ada kejadian baru kita perkuat lagi akhlak kita, karena itu proses itu selalu ada tantangan, dan otak kita kan jalannya nggak bisa diundang dan tidak bisa dipalingkan kalau bukan Allah yang memalingkan. Jadi kita bekal, jadi kita memang terus-terusan Pak Ustadz, begitu anak punya bayi atau besar, masing-masing kita harus membekali keluarga kita dengan belajar Al-Quran secara dini seperti ini, seperti yang Pak Ustadz ajarkan kepada santri-santri yang muda-muda ini sebetulnya kan bisa diajarin ketika anak ya sudah mulai SD. Begitu mungkin Pak Ustadz? Iya. Syukran Pak Ustadz. Afwan. Jadi kalau kita, ini Bu Lydia nih, pendapatnya ini persis ya. Kalau kita lihat ya, ulama-ulama besar kita dulu ya, misalnya Ibnu Taimiyah, 7 tahun sudah hafal Quran. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Ya. Dan banyak sekali imam-imam kita itu ya sepertinya memang mereka itu memberikan basic pendidikan anaknya itu dengan Al-Quran semua. Yang ulama-ulama kita itu dulu. Ya, orang-orang tua kita yang pada jadi pembesar-pembesar atau ulama-ulama besar. Ya, kita lihat saja misalnya ya, Ibnu Taimiyah itu ada menulis buku tentang bagaimana mendidik anak. Selalu saja dikatakan bahwa basicnya itu mesti Quran. Jadi
apa namanya, yang ada di akal, yang ada di jiwa, itu dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi kuat. Gitu deh, Bu. Jadi sejak kecil anak, kalau ya model saya ya, bayi itu dibacakan Al-Qur'an. Setiap hari dibacakan Al-Qur'an. Ya, model ya kayak Maryam itu sudah hafal banyak itu. Dia kan pasti kalau lihat video kan video Quran, meskipun gambarnya boy ya, unyil atau apa. Jadi nanti satu ketika diajari baca, hafal Al-Qur'annya dia sudah hafal. Jadi cepat nyambungnya. Nah, gitu ya untuk belajar bacanya. Terus diajarkan bahasanya. Kan memang mengajarkan bahasa Al-Qur'an ini harus sejak dini ya. Harus sejak dini supaya anak begitu sudah beranjak besar, remaja, dewasa, Al-Qur'an sudah diraih dengan baik, bahasanya, sastranya, pesan-pesannya. Saya kira itu ya. Syukron Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Baik, teman-teman, kita sudahi dulu karena Ustadz akan berangkat ke Bekasi ya, mengajar 110 orang peserta dalam menerjemah Al-Quran dengan metode Granada. Ustadz pagi ini akan fokus di sana, Ustadz Bani, Ustadz Bayu, Ustadz Solihin, dan juga mungkin dibantu oleh Kang Dedi akan bergabung di sana. Mudah-mudahan kita doakan ya teman-teman ya, semoga acaranya lancar dan pesertanya juga dimudahkan untuk bisa belajar menerjemah. Ya, ini kan pesertanya 80 guru ya. Ya, yang 20 murid, yang 10 muridnya Kang Dede. Ada Kang Dede kan? Ya, ada Kang Dede. Jadi ini benar-benar pelatihan untuk calon pengajar metode Granada. Ya, nah buku-buku yang Ibu wakafkan, Bapak Ibu wakafkan, itu hari ini disalurkan kepada mereka. Ya, itu akan berguna sampai hari kiamat. Allahumma amin, amin, amin. Jadi kita wakaf sepeser, 2 peser, itu pahalanya ngalir terus sampai hari kiamat. Karena ini akan diajarkan. Gitu, Bu. Ya. Insyaallah. Bu Dini ya, jadi kita ini berterima kasih kepada ibu-ibu semua ya yang begitu semangat ya mendukung program IMK ini, Masya Allah ya. Iya. Semangat sekali ibu-ibu nih. Jadi kita tertolong, misi kita insya Allah bisa berjalan dengan baik. Amin. Allah. Jadi kita ini bakalnya akan nyerang pesantren lagi nih Bu. Nyerang pesantren lagi untuk diajarkan seperti ini. Ibu nanti ikut dukung lagi Bu ya. Insya Allah ada rezeki Pak Ustadz. Ada Bapak juga Ustadz. Gimana Bu? Bapak juga maksudnya. Bapak juga. Iya lah, kayak ibu dapat duitnya juga dari bapak-bapak. Nanti jam 8 nggak ada ya Bu ini Pak Ustadz? Ada. Jadi kita secara online me-live streamkan acara di sekolah punya itu. Yang di Bekasi. Yang di Bekasi. Jadi semua baik. Yang kemarin minggu lalu tuh hari Sabtu ikut di kelas pemula akan mereview kembali teorinya. Namun kalau kira-kira sudah merasa paham gitu ya, boleh bergabung di yang pas sesi praktek menerjemahnya di siang jam 2 kira-kira. Gitu Bu. Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Gitu ya, kita semua hari ini fokus di sekolah Bunyan gitu. Jadi saya ngontrol dari sini, Ustadz langsung di sana, Insya Allah. Jangan lupa sarapan Pak Ustadz. Oh, biskuit dari Winda udah habis sama Maryam.
sarapan di jalan kayaknya, Ustadz. Gampang. Iya. Mulai jam berapa nanti Bu Nini? Jam 8. Jam 8. Baik. Ya. Ya mungkin ada mundur-mundur kali ya. Agak mundur lah sedikit Ya, ya. karena jam 8 itu kayaknya kalau nggak salah di jadwalnya itu ada daftar Pembukaan apa gitu. dulu ya, kan? Ya. Pembukaan dulu mungkin ya. Iya. Ya, tilawah. Yang bahasa Arab? Kenapa, Bu? Yang bahasa Arab libur. Yang bahasa Arab kita tiadakan, namun ada pembelajaran melalui video, begitu Bu. Jadi saya akan share videonya sebentar lagi untuk di bahasa Arab hari ini dan besok. Jadi ada 2 video Bu yang harus disimak karena itu besok kan ada Bu, kan itu pelatihan cuma sehari. Oh iya. Ya, jadi saya sudah lakukan rekaman ya untuk pelajaran hari ini 1 jam lebih deh rekaman. Jadi Ibu simak itu, Bapak Ibu yang ikut belajar bahasa Arab ya supaya tidak kosong hari ini, satu ya. Terus yang kedua, dengan kita menyimak itu buku bahasa Arab jilid 1 sudah selesai. Iya. Baik Ustaz. Ya, nanti hari Minggunya kita akan mulai dari buku jilid 2. Jilid 2. Iya. Ya, jadi itu wajib dilihat videonya, Bu ya. Iya. Insyaallah Ustaz. Ya, saya sudah sempatkan diri untuk merekam dengan sebaik-baiknya supaya tidak kosong untuk hari ini. Ya. Ya. Afwan. Oke. Baik teman-teman, kita izinkan Ustadz untuk bersiap dan berangkat ke Bekasi ya, Insya Allah. Kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah dan Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron Pak Ustaz. Syukron Pak Ustaz. Pak Fahri. Semoga sukses acaranya, lancar. Sukses Ustaz. Allah yahyikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sama-sama. Alhamdulillah Ustaz. Amin. Saya kunci ya Bapak Ibu. Iya, Pak Fahri. Iya, Pak Fahri. Terima kasih semuanya. Kita semua sukses ya. Selamat dan sukses. Barokah. Amin, amin, amin. Pada ditinggalin pusing Bu Nini. Anda Bu Nini jaga gawang. Linknya di-share ya Bu Nini. Makasih Pak Ustadz, Bu Nini. Iya, linknya nanti akan di-share langsung dari Ustadz. Pak. Jadi begitu Ustadz sampai sana baru kita share gitu ya, Pak Fahri ya? Atau gimana Pak Fahri? Ya kalau untuk bahasa Arab kan apanya Bu? Dan yang link dari Bunyan ini. Yang untuk pengajaran Ganada. Ya. Ya kan sama Bu linknya dengan yang sudah biasa kita hari Sabtu Minggu itu. Sabtu itu. Baik. Baik. Oke, makasih semuanya. Saya kunci ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.